Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 8 Maret, kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Yohanes de Deo, pengaku iman, Santo Filemon dan Apollonios, martir, dan Santo Julianus dari Toledo, uskup. Orang kudus yang pertama, Santo Yohanes de Deo, pengaku iman. Perjalanan hidup Yohanes hingga meraih mahkota kekudusan sungguh mengagumkan. Ia lahir di Montemor o Novo, Lisabon Timur, Portugal, pada tanggal 8 Maret tahun 1495. Nama julukannya Yohanes a Deo, yang berarti Yohanes yang diutus Allah, diberikan oleh uskup dari Tui, Spanyol, karena karya pengabdiannya yang tulus bagi orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Pada masa mudanya, ia tidak memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan kesuciannya di kemudian hari. Sebaliknya, ia menjalani suatu cara hidup yang tidak terpuji. Semasa kecilnya, ia pernah kabur dari rumah orang tuanya dan lari ke Spanyol. Di sana, ia menjadi seorang gembala. Kemudian, ia menjadi tentara dalam perang melawan Perancis. Seusai perang itu, Yohanes menjadi anggota sebuah kelompok tentara yang ditugaskan untuk menyerang Turki. Keterlibatannya dalam perang-perang ini membuat dia tidak lagi memerhatikan kewajiban-kewajiban imannya. Ketika berumur 40 tahun, ia bertobat dan kembali menjalankan kewajiban-kewajiban imannya. Untuk menebus dosa-dosanya, ia pergi ke Afrika untuk membebaskan orang-orang Kristen yang dipenjarakan oleh orang-orang Moor. Ia bermaksud menjadi martir bagi orang-orang itu. Namun, atas nasihat bapa pengakuannya, ia kembali ke Spanyol. Ia pergi ke Gibraltar dan menyebarkan Injil dengan menjual buku-buku rohani dan gambar-gambar kudus. Dari Gibraltar, ia berpindah ke Granada. Di sana, ia mendirikan sebuah toko kecil yang menjual barang-barang kudus dan rajin menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Awal kehidupannya sebagai manusia baru di dalam Allah bermula dari sentuhan khotbah Santo Yohanes dari Avila. Khotbah ini sungguh menyadarkan dia akan kebejatan hidupnya pada masa lampau. Ia sungguh menyesal, bahkan sampai sakit dan harus berbaring di rumah sakit selama beberapa waktu. Setelah sembuh, ia memutuskan untuk mengabdikan seluruh sisa hidupnya bagi kepentingan orang-orang miskin dan sakit di Granada. Untuk itu, ia mengumpulkan orang-orang miskin dan sakit di rumahnya di bawah tanggungan dan perawatannya sendiri. Dengan bantuan para penderma lain, ia sungguh berhasil dalam karyanya. Semua orang mengakui pengabdiannya yang tulus itu, termasuk Uskup Agung Granada dan uskup dari Tui, Spanyol, yang memberikan julukan Yohanes a Deo. Sekali peristiwa, ia mendapati seorang miskin yang terkapar hampir mati di jalan yang dilaluinya. Segera ia membawa orang itu ke rumah sakit untuk merawatnya. Ketika ia memandikan orang itu, ia tertegun heran karena luka-luka tembusan paku pada kedua kaki orang itu memancarkan cahaya. Sementara itu, ia mendengar seseorang berkata, "Yohanes, apa yang kau lakukan untuk orang-orang sakit dan miskin ini, kau lakukan juga untuk aku." Lalu serta-merta orang sakit itu lenyap dari pandangannya.
Orang sakit itu ternyata Yesus yang menampakkan diri kepada Yohanes sebagai seorang sakit yang tidak berdaya. Yohanes meninggal dunia pada tanggal 8 Maret tahun 1550 di Granada, Spanyol Selatan. Ia digelari beato pada tanggal 21 September tahun 1638 oleh Paus Urbanus ke-8 dan ditetapkan kudus pada tanggal 16 Oktober tahun 1690 oleh Paus Alexander ke-8. Kemudian pada tahun 1886 Paus Leo ke-13 mengangkatnya sebagai pelindung surgawi semua rumah sakit dan orang-orang sakit. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 8 Maret yakni Santo Filemon dan Apollonios martir. Menurut kisah kuno, Filemon disuap oleh diakon Apollonios yang takut akan hukuman mati yang dijatuhkan atas dirinya untuk membawa persembahan kepada dewa-dewa dengan mengenakan pakaiannya. Hal ini kiranya dapat mengelabui mata penguasa. Di pihak lain, Filemon sendiri tentu tidak berkeberatan karena ia masih kafir dan biasa membawa korban kepada dewa-dewa itu. Tergerak oleh rahmat Allah, sekonyong-konyong Filemon berubah pendirian dan mengaku beriman kepada Kristus. Menyaksikan hal itu, Apollonios menyesali perbuatannya lalu bertobat. Mereka berdua kemudian dibunuh bersama karena iman mereka kepada Kristus. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 8 Maret yakni Santo Julianus dari Toledo, uskup. Sejak masa mudanya, Julianus mengikuti pendidikan di Toledo di bawah bimbingan Santo Eugenius kedua. Pendidikan itu berhasil menanamkan dalam dirinya benih panggilan hidup membiara. Ia kemudian masuk biara di Agli dekat Toledo. Pendidikan lanjutan di biara ini mengantarkan dia menjadi seorang ahli ilmu ketuhanan dan seorang pemimpin yang bijaksana. Bakat-bakatnya berkembang pesat. Di antara rekan-rekannya sebiara, ia dikenal rajin, ramah, dan rendah hati. Karena itu ia kemudian diangkat menjadi pemimpin biara Agli. Pada tahun 680, Julianus ditahbiskan menjadi uskup agung Toledo, Spanyol Tengah. Ia adalah uskup pertama yang memimpin seluruh Spanyol. Sebagai seorang uskup dan ahli ketuhanan, ia memiliki kuasa dan pengaruh yang besar di seluruh Spanyol. Ia mengatur keuskupannya dengan bijaksana. Selama masa kepemimpinannya, ia mengikuti beberapa konsili gereja. Liturgi Masarabik yang dipakai oleh semua orang Kristen Moor diperbaharuinya sehingga lebih berkenan di hati umat. Ia meninggal dunia pada tahun 690. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 8 Maret, yakni Santo Yohanes de Deo, pengaku iman, Santo Filemon dan Apollonios martir, dan Santo Julianus dari Toledo, uskup. Santo Yohanes de Deo, Santo Filemon dan Apollonios, serta Santo Julianus dari Toledo, doakanlah kami. Tuhan memberkati.